sarjana ya, Fakultas Kehutanan tahun 1985. Karena emang beda banget gitu sama ijazahnya Sri Murtiningsih. So ya gue langsung tunjukin aja. Dan gue juga mau ngetes, dan ini gue dapet dari dokumen aslinya dari scan Pak Roy Suryo ya. Jadi ini dokumen asli. Ini gue udah punya beberapa dokumen ya terkait. Dan ini adalah gue kosongin dulu ya. Gue kosongin dulu. Ini adalah scan ijazah asli dari Fakultas Kehutanannya UGM. Ini merah materinya. Jadi gue mau bandingin. Sorry, gue running lagi aja 2. Ini S1 ya, S1 Sarjana Kehutanan. Dan Fronojiwo ini gue nggak tahu ini S1 apa bukan atau sarjana muda. Yang jelas ini sangat kontradiksi dan sangat berbeda, padahal tahunnya sama. Padahal tahunnya itu sama. Ya, tahunnya itu sama. Oke, karena di sini di blur untuk ya data pribadi, karena dia itu bukan pejabat publik, dan ini udah di share juga sama orang-orang, jadi gua pakai aja. Atau Sri Murtiningsih aja deh, Sri Murtiningsih ya. A-nya ini lebih mencotot ya. A-nya ini lebih mencotot dibandingkan ini, kayak gitulah ya, apalagi dibandingkan yang satunya lagi gitu ya. Ya udah. Nah, untuk apa sih namanya, logonya juga nggak lonjong. Logonya nggak lonjong nih. Ini logo bener. Sama di sini ada artefak kehutanan ya. Artefak atau watermark Universitas Gadjah Mada, walaupun nggak terlalu ini ya karena terkompresi di WA. Tapi kita bisa lihat bareng-bareng. Di sini itu ada Gadjah Mada gitu. Terus yang paling adalah ini, emboss UGM di dalam tanda tangan Universitas Gadjah Mada gitu. Embossnya tuh di dekat kayak tanda tangan, kayak capnya gitu lah ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini tuh nggak ada embossnya. Ini cara kasatnya ya. Kita coba secara wavelet, dimana wavelet itu bisa ngebaca watermark atau artefak yang sangat kecil, bahkan cahaya yang nggak kelihatan pun bisa sangat kelihatan ya, kayak yang gue tunjukin di Rakyat Bersuara. Ini gue bikin approximation, ini juga approximation. Kita tarik 80 aja. Ini udah jelas banget ya, ada ya, cahayanya juga kelihatan dari sini. Terus artefaknya lebih kelihatan jelas ya, watermarknya. Bahkan kasat mata pun kita bisa ngelihat Universitas Gadjah Mada kayak gitu. Ini logonya. Nah, kita sekarang lihat punyanya Sri Murti. Kita tarik ke 80. Kalian bisa lihat di sini. Itu tuh bersih ya. Nggak ada artefak emboss. Ini bener-bener clear di sini. Apakah ijazah sarjana muda? Gue juga nggak tahu. Apakah Sri Murtiningsih S1? Gue juga nggak tahu. Coba tanya aja kepada rumput yang bergoyang ya. Yang jelas ini banyak banget perbedaannya. Tapi mengapa polisi kok ngomong identik sampai di melet, identik banget gitu. Jadi ya oke, kita ganti Fronojiwo deh. Sama aja tuh, nggak ada emboss di samping tanda tangannya. Apalagi yang ini. Oke, punyanya Andi Pramaria juga ya. Ini juga nggak ada embossnya. Bersih. Materinya juga nggak tahu nih. Ini apakah kemungkinan Bapak Andi Pramaria apakah sarjana muda ataukah sarjana, gue nggak tahu. Yang jelas beda. Jadi banyak banget perbedaan. Bagaimana bisa ya Fakultas Kehutanan, kalau misalkan lulusan sarjana sama semua, itu masa bedanya sebeda-beda ini di tahun yang sama gitu ya. Di tahun yang sama. Sangat wow. Kita bisa lihat di sini. Ganti deh, jangan approximation, ini ganti dulu. Jangan ini. Kita pakai yang Sri Murti aja. Nih,
Kalau lihat kita kalau kita nge-switch ke diagonal, artinya ini frekuensi tinggi ya kalau di wavelet, itu benar-benar kelihatan dari sebuah tulisannya itu jelas banget ya. Ini ada bekas embosan logo bulat dan di sini nggak ada, benar-benar clear, nggak ada, mau diorek-orek pun nggak ada. Terus di sini juga logonya lewat ya. Ya, kalian bisa menilai sendiri. Ini untuk review gua, review ijazah S1 sarjana UGM. Kenapa bisa berbeda-beda? Jadi gue sebagai masyarakat sipil ya patut menanyakan ini gitu. Kenapa ijazahnya berbeda-beda, wahai UGM? Apakah gue harus bertanya kepada AI Anda gitu yang sangat keren ya, ngakui the best pokoknya si AI. The artificial intelligence itu lawannya natural stupidity ya. Kayak siapa yang natural stupidity sama artificial intelligence itu udah kita bisa menilai sendiri ya, mana yang berbohong dan mana yang berdasarkan data. Kalian bisa menilai sendiri. Gue di sini nggak mau ngomong apa-apa. So, terima kasih udah nonton. Bye bye. Bela dengan mulut berbusa-busa oleh rektor UGM bahwa benar UGM menerbitkan ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi lulusan UGM. Ya benar, lulusan UGM. Tetapi ijazahnya kok janggal. Inilah yang harus dijelaskan oleh rektor UGM. Caranya, satu, pastikan ada tim investigasi khusus, penelitian khusus. Apakah benar pada saat itu dibolehkan ijazah berkacamata, foto di ijazah berkacamata? Setahu saya dan publik semua tahu, tidak diperbolehkan foto di ijazah berkacamata. Tapi oke lah, silakan kaji oleh tim khusus yang independen. Kedua, minta Pak Jokowi datang khusus ke UGM atau orangnya lah, membawa ijazah aslinya dan bandingkan apakah ijazah aslinya itu sama dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir yang jadi dokumen negara sekarang ini. Ketiga, tunjukkan pertinggal fotokopi ijazah yang dilegalisir itu ke publik. Cocokkan apakah sama atau tidak dengan dokumen negara yang ada di KPU. Caranya seperti itu. Nah, kalau masih berkelit rektor UGM ini, berarti atau tidak mau memberikan penjelasan khusus, dugaan orang rektor UGM atau pimpinan UGM masuk perangkap, ya, sehingga pasti ada yang benarkan nih rektor UGM ini takut dipenjara karena waktu itu ada yang mencurigai ini dia punya utang ini di satu bank gitu, entahlah. Tapi yang pasti UGM rusak namanya, dibawa ke pimpinan rektor sekarang ini. Jadi pimpinan UGM bisa dikatakan sebagai kambing conge dari penguasa yang menggunakan dokumen janggal. Kira-kira begitu kan? Nah, ini tidak boleh biarkan berkepanjangan teman-teman semua. Dan saya kira Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan juga di sini. Karena kalau ini tidak selesai pasti satu, UGM akan terus tercoreng namanya. Kedua, akan ribut terus ini, tidak akan mungkin padam ini gairah mencari dan kritis dari Roy Suryo and the gang. Dan yang ketiga juga itu terpenting adalah kejujuran pimpinan itu diperlukan, karena pimpinan adalah patron. Sekarang gini kan, ya pada tingkat tertentu ya bisa dikatakan publicly distrust dari atau untuk sebagian untuk sebagian oknum pimpinan kita di negara ini. Jadi sekali lagi Presiden Prabowo Subianto harus campur tangan di sini. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini.
Jadi teman-teman semua, mari kita lihat lagi bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Bagaimana tanggapan dari netizen-netizen. Jadi mari kita lihat apa saja yang menjadi tanggapan dari para netizen. Tentu saja apa yang diharapkan oleh para netizen, mungkin saja juga itulah yang menjadi harapan kita ke depannya. Nah, netizen menyampaikan Rektor UGM-nya, Ova Amelia, harus ditangkap karena ikut membuat kebohongan. Aku percaya 100% ijazah Jokowi asli, tapi ijazahnya bikin di Jalan Pramuka. Data UGM bisa dibongkar orang pintar, tapi si rektor masih mencoba menutupi. Apakah sudah tidak punya harga diri lagi? Ayo para ahli IC, bongkar semua kebohongan. Kita tunggu sama-sama bagaimana kepalsuan terbongkar, dan kita tunggu masih bisakah mereka malu. Banyak profesor dan jenderal punya jiwa penakut, takut kepada manusia pembohong bernama Mulyono. Inilah generasi muda yang terpilih, bintang intelek muda. Bravo anak muda Indonesia yang cerdas dan berani. Mana lagi anak-anak muda kita? Kita tunggu kepenulisan kalian. Temul kalah canggih, hanya modal mulut kosong doang. Hebat, tapi Ibu Rektor UGM yakin terlibat menutupi ijazah palsu Jokowi, mudah segera kebongkar. Biar Rektor UGM bisa segera diganti, yang bermoral, beretika, jujur demi kampus UGM yang hebat, tidak seperti saat ini mencoreng nama baik UGM. Gue punya beberapa teman lulusan UGM 1000. Ada juga semuanya sudah tidak percaya kalau ijazah tersebut diperoleh secara prosedural sesuai dengan kaidah akademis. Semoga semua kejanggalan diungkap dan terungkap di pengadilan. Bersatulah orang-orang pintar, jujur, rakyat menunggu kejujuran dari kalian. Bravo kehadiran anak muda cerdas dan pemberani. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi derajat orang-orang yang berniat jahat ini. UGM bobrok, akut adil Ova. Ternyata Temul juga pantas, gak jauh beda moralnya. Tapi mereka sama ahlinya dengan